gitu ya. Kemudian nanti kalau sudah masuk kerja, nanti kita juga sama tetap akan dituntut untuk bisa presentasi gitu ya, untuk bisa berbicara, untuk menjelaskan mungkin pekerjaannya seperti apa. Siapa tahu nanti misalnya pas sudah bekerja di antara teman-teman ada yang menjadi leader gitu ya, atau supervisor, kemudian nanti akan memimpin nih sebuah meeting atau minimal waktu lagi briefing misalnya gitu ya, pembagian job. Nah, nanti ini kan juga dibutuhkan nih skill untuk berbicara di depan umumnya gitu ya. That's why komunikasi atau berbicara ini menjadi faktor yang amat sangat penting ya ketika kita sudah terjun ke dunia kerja gitu ya. Karena untuk di dunia kerja ini kalau misalnya tidak ada komunikasi yang baik, nanti dikhawatirkan adanya perselisihan paham, kemudian nanti dikhawatirkan juga tujuan dari si perusahaan ini, misalnya kita ngasih tugas nih, nah takutnya kalau misalnya kita nggak mampu komunikasi dengan baik, takutnya salah tanggap dan akhirnya tugasnya terbengkalai atau mungkin misalnya harusnya yang dikerjakan A, malah yang dikerjakannya yang B, misalnya gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti ini nih nanti yang harus kita perhatikan baik-baik ya ketika bekerja. Jangan sampai karena kita misalnya nggak mampu berkomunikasi dengan baik, akhirnya ke, pengaruhnya ke kerjaan kita gitu ya. Nah, untuk teman-teman nanti kalau sudah masuk ke dunia kerja juga nanti akan bekerja sama dengan tim ya. Ada timnya, karakternya berbeda-beda, kebiasaan, sifatnya, sikapnya ini beda-beda. Ya, benar nggak? Ada yang udah pernah kerja? Mungkin ada beberapa ya. Boleh angguk atau geleng. Nah, kalau misalnya sudah pernah bekerja, mungkin tahu ya bagaimana situasinya sih kalau misalnya nanti ketemu sama teman-teman. Gak mungkin dong kerja sendirian, bener gak? Nggak ada kayaknya satu perusahaan berdiri sendiri hanya satu orang misalnya gitu. Kayaknya enggak ya. Pasti ada partner, pasti ada timnya gitu kan. Nah, teman-teman juga nanti ketika masuk dunia kerja ada timnya nih dibagi nih sesuai dengan bidangnya masing-masing, sesuai dengan posisi atau jabatan yang dilamar gitu ya waktu pada saat eh, apa masukkan lamaran ke lowongan pekerjaan gitu ya. Oke, sebentar nih masih ada yang mau join sama kita nih. Oke. Nah, nanti ketika teman-teman sudah masuk ke dalam tim ini, perhatikan baik-baik mulai dari cara kita berbicara, ya. Kemudian cara kita misalnya bergaul dengan mereka, membawa diri, beradaptasi, itu ya kurang lebih hal-hal yang nanti akan terjadi nih. Teman-teman harus perhatikan baik-baik ketika mulai masuk ke dunia kerja tersebut. Karena nanti kalau misalnya udah apalagi kita posisinya orang baru gitu ya, orang baru masuk ke tim yang sudah berjalan misalnya gitu ya, kan kadang suka ada rasa kikuk ya, kayaknya kaku banget nih mau masuk ke tim tersebut gitu ya. Kadang kita juga kan minder ya, duh itu senior-senior, saya orang baru misalnya gitu ya. Kadang ada rasa-rasa seperti itu. Nah, ini kalau misalnya teman-teman udah mampu berkomunikasi, kemudian mampu membawa diri, misalnya kita juga kebetulan nih ramah tamah gitu ya, kita memiliki apa ya, attitude yang luar biasa, yang bagus gitu ya, mereka juga nanti akan pasti menerima kita gitu ya. Tapi bandingkan kalau misalnya kita nggak bersikap dengan baik, kitanya misalnya nggak ramah, datang-datang kita cemberut aja, nggak nyapa duluan misalnya gitu ya. Nah, ini juga nanti akan menjadi penilaian nih buat mereka. Termasuk personal branding kita loh. Kalau misalnya kita misalnya ya, misalnya nih Mbak Leni datang-datang ke tim yang baru, tapi Mbak Leni diem aja gitu ya. Nggak mau nyapa nih, nggak mau tegur sapa sama yang lain misalnya gitu ya. Nah, ini juga sama nih, nanti akan memberikan citra ya, mereka akan menilai kita, wah kayaknya nih Mbak Leni orangnya pendiam misalnya gitu. Oh kayaknya dia kayaknya nggak bisa deh nyapa duluan, coba kita sapa misalnya gitu ya. Nah ini hal-hal yang seperti ini nih nanti yang harus teman-teman perhatikan gitu ya. Kalau misalnya nanti udah masuk dunia kerja gitu. Nah apa aja sih yang penting di dalam tim ini? Di dalam tim ini kita harus membangun kepercayaan ya. Benar nggak? Harus saling percaya, harus saling menghargai, kemudian harus saling menghormati. Nah sebelum itu semua harus menyamakan dulu nih visi dan misinya. Dari biasanya sudah dicanangkan nih sama perusahaan. Oke nih, timnya Tito hari ini pencapaiannya harus maksimal 5M misalnya gitu ya. Bayangin kalau misalnya Tito mengerjakan ini sendiri. Cari deh uang tuh 5M dari mana ya. Gitu misalnya penjualan misalnya bergerak di bidang apa ya? Furniture gitu ya, terus harus menjual targetnya 5M nih, atau misalnya properti gitu ya, bisnis properti targetnya misalnya satu bulan ini bulan Desember targetnya 5M. Bayangin kalau ngerjain itu semua sendiri, cari 5M dari mana, mana masih masa pandemi ya kan,
orang mana mau belanja properti ya kan buat makan sehari-hari kayaknya susah misalnya gitu ya. Gimana caranya nih nyari 5M gitu kan. Tapi kalau misalnya kita sudah punya tim, dibagi nih. Timnya misalnya ada berlima gitu kan. Masing-masing nanti kebagiannya 1M, 1M, 1M gitu kan. Itu kan lebih ringan gitu kan. Tapi tujuannya tercapai nggak? Tercapai ya. Tapi pekerjaannya dibagi-bagi. Tujuannya tercapai nggak? Tujuannya tercapai yaitu untuk mencapai si target 5M tadi gitu ya. Tapi pembagian tugasnya dibagi ke setiap anggota tim masing-masing. Jadi lebih ringan gitu ya. Dibandingkan tadi sendirian nyari 5M, aduh nggak kebayang ya. Atau misalnya nih di tempat kerjanya Mbak Maxi ini. Mbak Maxi backgroundnya misalnya pendidikannya dari sekolah menengah kejuruan misalnya gitu ya. Terus ngambilnya teknik komputer misalnya. Terus disuruh juga ngerjain jadi marketing juga misalnya gitu. Terus harus ketemu sama harus ketemu sama customer kan. Kalau misalnya untuk marketing ketemu sama customer terus belum lagi ngerjain yang lain-lainnya. Kira-kira kepegang nggak kerjaannya? Berat ya, beban ya kan? Yang ada kerjanya pusing. Kok ini ngerjain semua sendiri sih? Kemana nih tim saya nggak mampu nih semua ngerjain sendiri ya kan, nggak fokus kesana kemari kan, pikirannya terpecah-pecah nih, wah ngerjain ini belum, ini belum, ini belum. Sedangkan misalnya targetnya di hari yang sama, misalnya targetnya minggu depan, tapi nggak ada satupun yang belum yang dikerjakan gitu kan, karena saking pusingnya. Nah, hal-hal yang ini yang memang nanti kenapa kita perlu ada kerjasama di dalam tim gitu ya, untuk menghindari hal-hal yang seperti ini. Karena kan nanti ada target ya, benar nggak? Kayak SPG deh, SPG misalnya berlima nih, disebar nih di wilayah A misalnya gitu ya. Kamu jualan ya targetnya misalnya sekian jumlahnya 100 produk nih yang harus terjual hari ini misalnya 1 bulan ini harus terjual 100 produk misalnya gitu ya. Nah, mereka kan disebar nih nanti masing-masing. Kalau misalnya sendirian jual 100 piece itu misal 100 produk ini gimana caranya ya kan? Belum tentu tercapai. Tapi kalau misalnya dibagi bersama dengan tim yang tadi ini kan meringankan gitu ya, meringankan tugas si pegawai atau karyawan tersebut gitu kan. Kemungkinan tercapai nggak? Kemungkinan bisa tercapai karena pembagian tadi gitu kan. Siapa tahu yang satu punya relasi di bagian A, yang satu punya relasi di bagian B, terus kan nyebar ya. Nah ini juga nanti akan ujung-ujungnya kan memenuhi si target tersebut gitu ya. Kemudian lakukan juga intensif komunikasi, komunikasinya yang intensif ya. Kalau misalnya kayaknya, aduh, kalau Mbak Emi ini kayaknya orangnya pendiam, coba yuk kita ajak ngobrol, ntar makan siang bareng ya Mbak, misalnya gitu ya. Mbak nanti makan siang bareng ya sama kita. Nah pada saat makan siang ini nanti diajak ngobrol nih Mbak Eminya, misalnya gitu ya. Karena misalnya Mbak Emi tipikal orangnya pendiam misalnya. Terus sama Mbak Pemi nih diajak ngomong misalnya gitu kan. Mbak, Mbak kok diem aja sih kalau ngobrol, ikutan dong ngobrol gitu ya misalnya gitu. Diajakin ngobrol dari hati ke hati lebih enak ya. Jadi tahu nih karakter masing-masingnya seperti apa gitu ya. Dibandingkan kita yang misalnya cuman dia orang pendiam, ah udah deh biarin aja. Terserah dia mau gimana misalnya gitu ya. Nah nanti akhirnya apa? Akhirnya timnya kan jadi bikin gak nyaman gitu ya. Kalau ada yang seperti ini bener nggak? Kerja jadi males nanti, aduh ketemu dia lagi ya kerjanya sama dia lagi. Ya ilah dia lagi misalnya gitu ya. Karena kan kalau kerja nggak mungkin ya sejam 2 jam, bener nggak? Nggak mungkin sehari 2 hari. Lama ya waktu dalam 1 hari itu biasanya ketemu sama, sama rekan kerja atau sama tim kita tuh 8 sampai 10 jam lah minimal ya. Terus belum lagi misalnya lembur ketemu lagi, makin lama lagi ketemunya tuh ya kan. Nah, untuk teman-teman yang bekerja mungkin tempat kerja ini kan sebagai rumah kedua ya. Jadi sebisa mungkin dibuat nyaman gitu kan. Kalau misalnya teman-teman nggak nyaman, ih boro-boro mau kerja ya, bangun tidur udah tahu, aduh mau kerja nih, aduh males banget. Ya udah gitu ya, bener nggak? Ketemunya, aduh ketemunya dia lagi. Ya dia kan nggak nyenengin, aduh gimana caranya ya. Aduh apalagi nanti target hari ini banyak banget lagi. Terus kalau dia nggak bisa kerja, gue sendirian yang kerja, misalnya gitu kan. Nah, itu dia yang harus teman-teman perhatikan nih ketika nanti masuk ke dalam sebuah tim gitu ya. Untuk pendekatannya bisa persuasif atau misalnya seperti tadi ajak ngobrol, ajak makan bareng atau hangout bareng gitu ya. Atau kayak gathering gitu kan, kemana pergi bareng-bareng supaya memperkuat nih. Biasanya kalau di perusahaan suka ada juga nih untuk training, building training gitu ya. Jadi nanti biasanya diajak kemana gathering gitu ya. Itu juga sebetulnya untuk membangun kekompakan, kerjasama gitu ya, biar nanti tercipta suasana kerjanya yang menyenangkan gitu, supaya si karyawan juga masing-masing nih bisa nyaman dalam bekerja gitu kan, itu yang diharapkan. Teman-teman mungkin udah pernah ya ikut gathering gitu kan dari perusahaannya, itu juga sebenarnya buat apa sih? Bukan cuma buat jalan-jalan kok,
bukan cuma buat happy-happy aja, tapi ada maksud sebenarnya ya. Ada maksud terselubung nih sebenarnya untuk mempererat gitu ya, mempererat kekompakan teman-teman dalam bekerja gitu supaya saling tahu nih. Kadang kan kalau kita misalnya nih kalau lagi kerja kayaknya Mas Afif nih serius banget gitu. Tapi ternyata pas lagi gathering, dia konyol banget gitu ya, seneng bercanda misalnya gitu ya, terus seneng ngobrol, happy-happy lah gitu ya sama teman-teman yang lain gitu kan, bisa menghibur teman-teman yang lain. Beda dengan waktu kerja misalnya. Nah, jadi kan tahu, oh ternyata Afif ini bisa diajak bercanda kok, orangnya nggak seserius itu misalnya gitu ya. Nah, taunya dari mana? Misalnya pas abis dari gathering tadi gitu ya. Benar nggak? Nah, kemudian perhatikan juga tanggung jawab dan job desk-nya masing-masing ya. Jadi kalau misalnya nanti pembagian kerja atau nanti sama si leadernya misalnya dibagi, oke nih tim A misalnya nih, tim A kebagiannya misalnya 1M. Terus isinya nih di tim A nih ada Mbak Susi, ada Mbak Sylvia misalnya, ada Mbak Meksi, kemudian ada Mas Fauji dengan Mas Haris misalnya gitu. Bagi nih masing-masing ya kan. Dari 1M ini dibagi masing-masing. Nah, ini pembagian tugas yang seperti ini tentu harus diterima ya. Dan kita harus mengerti betul kenapa sih dibagi tugas. Terus kalau misalnya di dalam pembagian tugas itu ada salah satu di antara kita yang sudah selesai, bantu teman yang lain. Itu kan lebih baik ya. Dibandingkan kita bodo amat biarin aja lah, dia dia kerja itu kan tugasnya dia. Kita kan udah masing-masing kebagian nih misalnya 200 juta 200 juta. Gue udah kecapai ya udahlah bodo amat yang lain mah gitu misalnya ya. Nah, berarti ini seseorang yang tidak care nih sama timnya. Karena balik lagi, tujuan tim itu apa sih? Harus sama ya visi dan misinya. Benar nggak? Tujuannya harus sama. Kalau targetnya tadi 1M, ya berarti itu yang harus kita capai. Kalau kita misalnya dibagi nih masing-masing udah 200 juta, satu orang 200 juta. Ternyata 200 juta ini udah tercapai nih sama kita gitu kan. Kita udah beres nih, udah selesai nih 200 juta udah tercapai. Nah, saatnya kita membantu yang lain gitu kan. Supaya nanti si target 1M ini tercapai gitu. Jangan menyerahkan begitu aja tugasnya misalnya gitu ya. Biarin aja tugas dia, tugas dia, tugas gue. Nah, nggak gitu ya kan. Di dalam kalau kayak gitu bukan kerja sama tim namanya ya, kerja sendiri-sendiri, bener gak? Nah, kalau sesama tim itu tadi harus ada saling rasa saling pengertian gitu ya, menghormati, menghargai supaya ini si tujuannya tercapai gitu ya. Terus jangan lupa juga melakukan evaluasi nih ketika udah pembagian tugas, udah selesai nih misalnya untuk minggu ini. Biasanya di akhir hari misalnya dari Jumat gitu ya. Dari Jumat yang melakukan evaluasi, oke nih minggu kemarin kita sudah mencapai target gitu ya. Terus misalnya pekerjaan kita adalah nih ini yang harus diimprove, ini yang harus dipertahankan misalnya gitu ya. Kemudian apalagi nih faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kinerja kita menjadi lebih baik. Biasanya itu ada evaluasi tuh nanti sama tim leadernya. Gitu kan jadi lebih tahu, oh ternyata yang kemarin kerjaannya seperti ini, oh kurangnya di sini, oh ini yang harus diimprove, oh ini yang harus dipertahankan misalnya gitu ya. Ada yang udah pernah kerja? Ada yang sudah pernah bekerja ya? Boleh diaktifkan ya mic-nya. Oke, sebentar. Untuk siapa ya tadi ya? Saya minta sharingnya nih ya dari teman-teman yang sudah punya pengalaman bekerja, untuk mungkin di antara teman-teman yang ada di sini mungkin ada yang belum pernah kerja gitu ya, atau baru lulus nih, baru banget lulus gitu kan. Siapa tahu belum pernah kerja. Nah, ini saatnya teman-teman untuk bisa sharing nih sama teman-teman yang lain ya. Silakan nih Mas Yitro diaktifkan dulu mic-nya. Oke. Sudah? Silakan diaktifkan mic-nya. Halo, Mas. Wah, Mas Citronya belum bisa mengaktifkan nih. Coba kita ke yang lain dulu ya. Sambil nunggu Mas Citronya mengaktifkan nih. Mbak Meksi sudah pernah bekerja, Mbak Meksi? Boleh diaktifkan Mbak Meksi nih? Oke. Halo, Mbak. Mic-nya boleh diaktifkan dulu. Di pojok kiri bawah biasanya diklik tuh tombol mic-nya. Oke. Halo, Mbak Meksi. Ya, Oke, salam kenal nih. Mbak Meksi sudah pernah bekerja? belum. Belum, baru lulus ya? Iya, Baru lulus banget. Lulus terakhir dari universitas atau dari SMA? dari SMA. Dari SMA. Tapi waktu sekolah pernah kerja sama sama tim nggak? Bikin kerja Pernah. kelompok, biasanya gitu ya.
Menurut Diskusi. Mbak Meksi kira-kira apa sih yang nanti kebayang nggak kalau misalnya nanti kerja gitu ya, udah masuk dunia kerja, kerjasama yang selama ini Mbak Meksi pernah lakukan dengan teman-teman waktu di sekolah, kemungkinan bisa kita gunakan nggak sih waktu kita kerja? Bisa mungkin Seperti apa? Boleh kasih contoh nggak? seperti cara cara berkelompok, cara cara menyelesaikan masalah, Oke. cara kita menyelesaikan tugas tugas itu. Mm-mm. Pembagian tugasnya berarti harus adil ya. Iya. Oke. Nanti mudah-mudahan nih karena belum kerja dapat ilmunya udah duluan dapat ilmu nih ya. Mudah-mudahan nanti bisa diterapkan ya ketika nanti memang betul-betul terjun nih ke dunia kerjanya. Nanti selamat menikmati ya bekerja sama bersama tim yang ada di tempat kerjanya nanti. Oke, Mbak Maxi makasih banyak ya. Saya mute lagi nih. Mas Yitro gimana nih udah bisa belum mic-nya? Oke, sudah bisa ya. Oke, Mas Yitro sudah pernah bekerja? Sudah, Sudah ya. Boleh share ya. dong gimana sih waktu dulu kerja sama-sama timnya seperti apa? Pernah ada perselisihan mungkin atau misalnya kayaknya ada sesuatu yang memang targetnya nggak tercapai gara-gara misalnya gara-gara satu orang misalnya itu pernah nggak kayak gitu-gitu? Kalau dalam tim, kerja tim khususnya, Mm-mm, ya semua harus kompak ya. betul. Ya seperti contoh yang tadi membangun relasi dengan sesama coworkernya. Mm-mm, Jadi apa namanya membangun apa jaringan ya sesama kerja supaya mm-mm, nggak hanya di lingkup kerja aja, tapi harus saling kenal satu dengan yang lain mm-mm, betul. supaya saling ya. Kalau untuk tujuan apa namanya pekerjaan target Mm-mm, itu secara teknik bisa dipelajari. Yang penting betul. membangun kekompakan itu paling penting. Mm-mm, setuju. Oke, makasih banyak Mas itu ya. Saya ingat lagi nih, benar banget ya. Karena kekompakan itu agak sulit dibangun. Karena kita berbeda-beda tadi, berbeda-beda karakter ya. Kemudian beda-beda kebiasaannya juga, sifatnya, sikapnya itu memang agak sebetulnya itu tantangan, tapi rintangan juga gitu ya. Kalau kita misalnya nggak berhasil membangun itu semua ya akhirnya nanti tadi ada selisih paham gitu ya, ada nggak bikin kita nyaman pada saat kerja gitu kan. Jadi ada faktor-faktor yang kayaknya, aduh itu saya sebel deh sama dia misalnya, aduh males banget lah sama dia misalnya gitu ya. Karena misalnya dia orangnya tuh kayaknya pengen show off banget sih, pengennya selalu terdepan gitu ya. Atau misal kayak gini, biasanya kan diminta nih sama leadernya pendapatnya gitu ya. Ada ide nggak nih buat kerjaan kita hari ini? Kira-kira kita harus ngapain ya, misalnya gitu ya. Terus ngasih pendapat nih, ternyata yang dipakai malah pendapatnya si Mas Ahmad Mirza aja nih misalnya gitu ya. Yang lain nggak pernah dipakai nih pendapatnya gitu. Ada rasa cemburu nggak? Ada ya, manusiawi nggak? Manusiawi dong. Ih kok dia melulus yang dipakai? Gue kapan nih perasaan ide gue juga brilian misalnya gitu ya. Kenapa dia lagi sih? Nah, ini dia nih tantangannya ya, sekaligus juga rintangan. Gimana caranya biar kita bisa legowo, biar kita bisa menerima oh bahwa misalnya oh oke lah, oke nih ideku bagus nih, ideku sudah brilian, tapi memang mungkin yang sesuai dengan keinginan leadernya atau yang sesuai dengan targetnya adalah pendapatnya dari Ahmad Mirza ini mungkin gitu ya misalnya. Nah jadi kita harus legowo, kita harus menerima oh ya udah gitu, mungkin next time kalau misalnya diminta lagi pendapat atau ide, mungkin ide gue nih yang dipakai misalnya gitu ya. Jadi harus legowo, jangan ih dia lagi ah malas udah kerja udah biar aja lah dia sendiri yang kerja. Nah biasanya kayak gitu ya, jangan sampai ini terjadi nih. Balik lagi kalau udah misalnya dihadapkan dengan situasi seperti itu, balik lagi teman-teman harus ingat tujuannya ya, tujuan visi dan misi dari si tim ini apa gitu ya. Oke, nanti dicoba ya pada saat kerja. Tapi intinya sih teman-teman harus perhatikan komunikasinya dulu ya. Cara kita berkomunikasi supaya kita bisa diterima dan begitu juga orang lain bisa menerima kita juga bisa menerima orang lain gitu sebagai tim itu. Karena ingat nggak sehari dua hari, nggak 1 jam 2 jam ya. That's why kita harus membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja gitu kan. Kalau misalnya nggak baik ya itu tadi efeknya ya lumayan nih bikin kita bete, bikin kita nggak mood, bikin kita males untuk kerja gitu kan. Terus
nanti bisa timbul perselisihan. Kalau memang misalnya ada perselisihan, selesaikan dengan musyawarah ya. Kalau misalnya ternyata sudah diselesaikan secara tim yang internal tim itu aja misalnya nggak selesai, silahkan teruskan bisa ke atasannya ya, dieskalasikan ke atasan, ke supervisornya atau mungkin ke manajernya gitu ya, supaya nanti ketemu titik temu yang memang adil gitu ya, bisa diterima oleh semua anggota timnya gitu. Oke. Terima kasih banyak nih teman-teman untuk waktunya hari ini. Mudah-mudahan ilmunya walaupun sedikit bisa bermanfaat ya. Untuk sumber-sumber yang lain teman-teman bisa banyak cari di internet. Kemudian bisa juga tanya sama teman-teman yang mungkin sudah ada yang berpengalaman gitu ya dalam bekerja, gimana sih caranya menghadapi teman di satu kerjaan nanti misalnya gitu ya. Silahkan dieksplor lagi dan yang paling penting adalah latihan ya. Loh, latihan apa? Latihan berbicara ya. Latihan berbicara yang mungkin selama ini pendiam, yuk coba sedikit demi sedikit belajar ngomong ya, supaya nanti kita bisa berkomunikasi. Kalau udah bisa berkomunikasi dengan enak kan kita juga nanti akan dapat banyak relasi nih, banyak teman, banyak kawan, lebih enak ya kan. Siapa tahu nanti misalnya di divisi ini kita nggak punya teman, ternyata misalnya kita punya juga di divisi lain temennya gitu kan. Terus ada posisi kosong nih, mau nggak masuk sini misalnya gitu ya. Biasanya suka ada tuh kayak gitu ya, kalau misalnya kita membangun hubungan yang baik dengan eh, sesama pekerja gitu ya, biasanya suka ada aja tuh info-infonya ya kan. Kita nggak mau dong kerjanya gitu-gitu aja ya kan, pengen naik gitu kan. Kalau ada kesempatan kan kenapa enggak gitu. Nah itu dia yang harus kita bangun ya. Mudah-mudahan teman-teman nih bisa bisa mengambil ilmunya gitu ya. Dan mudah-mudahan sehat selalu. Pandeminya masih ada ya, nggak selesai-selesai ya. Kita berdoa sama-sama mudah-mudahan cepat selesai supaya kita bisa balik lagi beraktivitas seperti semula ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Sampai jumpa dengan kesempatan. Salam progres. Bye-bye.